Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gede Arya Aktama. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang pemrograman C#. Di video kali ini kita akan masuk di kondisi if dalam pemrograman C#. Oke, kita langsung ke programnya. Kita buka aplikasi Visual Studio Community 2022. Kita langsung create new project. Nah, di sini teman-teman langsung pilih yang konsol aplikasi ya. Kemudian klik next. Kemudian beri nama di sini, kalau saya beri nama kondisi if. Kemudian teman-teman tentukan tempat penyimpanannya di mana ya. Oke, kalau sudah klik next. Kemudian klik create. Oke, di sini saya akan contohkan kondisi if ya di dalam pemrograman C#. Oke, ini saya hapus dulu semua. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya integer nilai ya, kita bikin variabel nilai dengan tipe data integer ya. Kemudian di sini kita akan melakukan inputan ya. Jadi misalkan console write ya, pakai write saja karena inputan. Kita beri perintah masukkan nilai Anda ya. Nah, kita akan membuat program untuk mengolah nilai mahasiswa ya di sini. Maka kita bilang masukkan nilai Anda. Kemudian di sini integer langsung ya. Nilai kita simpan di dalam variabel nilai ya. Nilai itu sama dengan kita bilang convert karena dari string ya. Dari string inputan di sini adalah string, maka kita convert ke integer to int 32 ya. Di sini ada 16, 32 dan 64. Kita pilih yang 32. Kemudian kita bilang console readline ya. Oke, seperti itu. Jadi console readline ini adalah gunanya untuk membaca inputan kita ya. Inputan yang kita masukkan di sini, di atas ini. Kita simpan di dalam variabel nilai. Dan nilai ini adalah bertipe data integer. Nah, karena dia dalam bentuk string, maka kita harus convert ke dalam bentuk integer ya. Nah, ini console readline ini untuk membaca inputan kita gitu ya. Oke, sekarang kita bilang begini. If dalam kurung nilai itu lebih besar dari 50 ya. Lebih besar dari 50, kita bilang begini. Console readline
Selamat Anda lulus ya. Selamat Anda lulus. Oke. Nah, selain itu, kita bilang selain itu, console write line, maaf, Anda tidak lulus. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa titik koma ya. Oke, kita akan coba running ini. Oke, di sini oke, kita matikan antivirusnya dulu ya. Kalau tidak dimatikan nanti pada saat kita running di scan terus ya. Kita matikan dulu ya. Antivirusnya sudah mati. Nah, misalkan masukkan nilai Anda misalkan 90. Maka di sini akan menampilkan tulisan selamat Anda lulus ya. Selamat Anda lulus. Oke, selanjutnya misalkan kalau misalnya di sini 40. Nah, di sini akan tertulis maaf Anda tidak lulus ya. Seperti itu. Jadi di sini jika nilai lebih besar daripada 50, maka akan menampilkan perintah selamat Anda lulus. Berarti kalau lebih besar daripada 50, berarti 50 ini tidak masuk ya. Kecuali kita isi dengan sama dengan seperti ini. Berarti 50 itu masuk. Kalau kita cuma tulis lebih besar, itu berarti 50-nya tidak masuk ya. Nah, di sini selain itu, jadi selain lebih besar daripada 50, maka di sini akan menghasilkan maaf Anda tidak lulus ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana misalkan seseorang itu menginputnya lebih dari 100 ya. Maksudnya misalnya begini. Oke, kalau dia menginput cuman 1 sampai 100, oke, enggak masalah ya di program kita. Tapi bagaimana kalau misalkan dia menginput 120 misalkan. Berarti di sini terdeteksi selamat Anda lulus ya. Sedangkan nilai itu hanya 0 sampai 100 ya. Oke, kita di sini tambahkan lagi seperti ini. If nilai lebih besar daripada 100 ya, maka kita bilang tolong masukkan nilai nol 0 sampai 100 ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan juga jika nilai lebih besar dari 100 ya. Kita bilang begini. Atau ya pakai kalau atau itu pakai 2 garis seperti ini ya. Atau nilai lebih kecil dari 0 ya. Kita bilang seperti itu. Jadi jika nilai lebih besar dari 100 atau nilai lebih kecil daripada 0, maka kita bilang tolong masukkan nilai 0 sampai 100. Nah, di sini kita lanjutkan. Else if
else if nilai lebih besar dari 50 ya tadi. 50, maka di sini akan ditampilkan selamat Anda lulus. Nah, selain itu berarti di sini else kita bilang maaf Anda tidak lulus ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita running, oke di sini masih kedeteksi error ya. Ini kondisinya, kondisi if line 6. Ini kita eh, keluarin ataunya kurungnya kita keluarin ya. Jadi kita bilang begini seperti ini. Ya, jika nilai lebih besar daripada 100 atau nilai lebih kecil daripada 0, kita tampilkan perintah ini ya. Oke, sudah tidak ada error, errornya sudah 0. Oke, kita running kembali. Oke, masukkan nilai Anda misalkan 30, maka dia akan tampilkan perintah maaf Anda tidak lulus ya. Nah, bagaimana jika kita input misalkan nilai 110 ya, 110, maka di sini akan menampilkan perintah tolong masukkan nilai 0 sampai 100 ya. Kita tambahkan sama dengan di sini biar lebih bagus. Oke, kita akan coba running lagi. Misalkan kita input nilai minus 2 misalkan ya. Maka di sini tolong masukkan nilai 0 sampai 100. Oke. Programnya sudah jadi. Oke, kita running lagi. Misalkan kita input nilainya 70. Maka di sini akan menampilkan selamat Anda lulus ya. Oke, selanjutnya kita akan tambah di sini kan hanya lebih besar daripada 50 kan. Nah, sekarang kita mau dia akan menampilkan nilai A, B, C gitu ya. D, E dan seterusnya. Oke, jadi caranya kita tambahkan di sini. Jika nilai ya, jika nilai lebih kecil sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan atau bisa juga di sini langsung di seperti ini karena di sini kita sudah menggunakan kalau dia lebih besar daripada 100 maka dia akan baca perintah ini ya. Jadi kita bisa langsung di sini. Jika nilai lebih besar daripada 80 atau 90 ya, 90 lah. Oke, selamat Anda lulus dengan nilai A. Dengan nilai A. Oke, selanjutnya else if ini kita copy biar cepat ya. Else if nilai lebih besar daripada ini 90 berarti
75 ya, 75, maka selamat Anda lulus dengan nilai B, misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi eh, jika nilai lebih besar dari 60, kita akan coba dulu seperti ini. Kalau tidak jadi berarti kita harus tambahkan dan di sini ya, dan. Jadi nanti pakai rentang nilai. Jika dia rentangnya dari 75 sampai dengan 80 dia B gitu ya. Kita coba dulu yang cara yang pertama ini. Oke, jika nilai lebih besar daripada 60 maka selamat Anda lulus dengan nilai C. Oke. Ya, seperti itu kita coba dulu ya. Oke, masukkan nilai Anda 70. Selamat Anda lulus dengan nilai C. Karena di sini harus dia termasuk di lebih besar daripada 60 ya. Maka dia akan menampilkan C. Dia harus lebih besar daripada 75. Oke, kita coba lagi. Jika dia nilainya 76, selamat Anda lulus dengan nilai B. Gitu ya. Oke, bisa juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi programnya ini. Oke. Lebih besar daripada 40, maka di sini maaf, Anda tidak lulus dengan nilai D. Di sini maaf Anda tidak lulus dengan nilai C, dengan nilai E ya. Oke, kita akan coba. Oke, masukkan nilai Anda, misalkan 2. Nah, di sini dia akan munculkan maaf Anda tidak lulus dengan nilai E ya. Oke, kita coba lagi. Misalkan kita kasih masuk 20. Oke, maaf Anda tidak lulus dengan nilai E. Karena dia harus lebih besar dari 40 baru dia nilai D ya. Oke, kita coba masukkan 45. 45. Oke. Maaf Anda tidak lulus dengan nilai D. Oke, berarti logika programnya sudah jalan ya. Seperti ini. Nah, kalau dua kondisi, misalkan yang benar itu dua kondisi ya, berarti dia pakai dan ya, pakai dan. Kalau simbolnya dan itu pakai ini atau pakai dua garis ya. Kalau dan itu seperti ini. Ya, kalau dan. Contoh penggunaan dan misalkan seperti ini ya. Kita akan bikin program baru dulu. Untuk ini kita copy aja semua. Kita akan bikin program baru untuk yang penggunaan dan. Oke, konsol.
Ini kondisi dan. Ya, ini kita hapus. Nah, paste di sini ya. Jadi kita pakai dan ya. Berarti di sini nggak usah pakai ini ya. Kita pakai dan di sini. Oke, jika nilai lebih besar daripada 100, maka tolong masukkan nilai 0 sampai 100. Oke, sekarang begini, misalkan jika nilai itu lebih kecil sama dengan 100 dan nilai itu lebih besar sama dengan 90, maka tampilkan perintah console write line masuk selamat Anda lulus dengan nilai A. Oke, selanjutnya di sini kita bikin rentangnya jika nilai itu lebih kecil daripada 90 dan nilai itu lebih besar daripada 75, lebih besar sama dengan 75 ya. Maka kita bilang selamat Anda lulus dengan nilai B. Oke, selanjutnya jika nilai lebih kecil daripada 75 dan nilai lebih besar sama dengan 60. Jadi 60 ini termasuk ya. Maka tuliskan di layar selamat Anda lulus dengan nilai C. Oke, selanjutnya jika nilai lebih kecil daripada 60 dan nilai lebih besar sama dengan 40, maka kita bilang, maaf Anda tidak lulus dengan nilai D. Atau bisa juga di sini 50, di sini kasih 50 ya. Berarti yang 50 nanti bisa lulus. Oke. Selanjutnya LC, jadi nah selain itu maaf Anda tidak lulus dengan nilai E ya. Tapi yang di atas ini sebaiknya sih pakai if jika nilai lebih besar daripada 100 atau tetap di sini pakai atau ya. Atau nilai, tapi kalau dia minus berarti dia akan muncul E ya. Kita nggak usah pakai atau di sini. Yang jelas dia minus nanti dia akan muncul E. Pokoknya dia lebih kecil dari 40 sampai dia minus, itu pasti dia akan tampilkan E ya. Oke, kita running. Nah, misalkan masukkan nilai 90, berarti dia akan munculkan selamat Anda lulus dengan nilai A ya. Oke, sekarang kita masukkan misalkan 79, dia harusnya B. Oke, selamat Anda lulus dengan nilai B. Kemudian kita akan coba misalkan 69. 69. Oke, selamat Anda lulus dengan nilai C. Oke, berarti logika kita sudah benar ya. Nah, jadi di sini kalau kita masukkan 0, dia langsung muncul E ya. Dan juga minus ya. Kalau kita masukkan minus, langsung misalnya minus 4, dia langsung muncul tetap E ya. Kalau kita masukkan 110, maka dia akan munculkan itu. Silakan masukkan nilai 0 sampai 100 ya.
Tolong masukkan nilai 0 sampai 100. Oke, itu ya. Berarti kondisi if kita sudah berhasil kita buat ya. Sudah aman. Nah, ini kira-kira untuk kondisi if di dalam pemrograman C# ya. Oke, ada contoh if lagi. Oke, kita akan bikin lagi project baru. Project, misalkan begini. Kita akan membuat nilai ganjil genap ya dengan menggunakan C#. Oke, misalkan begini. Ganjil genap. Ini kita hapus semua. Oke, misalkan begini, kita akan buat variabel ya. Misalkan integer bilangan. Nah, di sini kita bilang console write line atau write aja karena inputan ya. Kita bilang di sini masukkan bilangan ya. Kemudian di sini bilangan itu sama dengan convert titik to int 32 ulang console readline ya. Ya, kita bikin seperti itu. Kemudian kita bikin di sini jika bilangan ya dibahagi mod ini persen itu pakai itu artinya mod ya. Jika bilangan mod 2 itu sama dengan 0 ya, maka di sini kita bilang console readline bilangan yang Anda input adalah bilangan genap ya. Kemudian else kita bilang console readline bilangan yang Anda input adalah bilangan ganjil ya, seperti itu ya. Oke, kita coba running ini. Nah, jadi seperti ini misalkan kita masukkan 3. Jadi bilangan yang Anda input adalah bilangan ganjil. Ganjil berarti salah ketik ya, ganjil. Oke. Nah, jadi di sini jadi bilangan ini jika dibahagi 2 sama dengan 0 itu berarti bilangan genap ya. Jadi mod itu sama dengan bilangan ini jika dibahagi 2 itu sama dengan 0 maka bilangan genap ya. Dan selain itu berarti bilangan ganjil gitu ya. Kita masukkan bilangan misalkan 4. Nah, ini bilangan yang Anda input adalah bilangan genap gitu ya. Nah, di sini kalau kita balik, misalnya di sini kita isi 1, jadi bilangan dibahagi 2 sama dengan 1 berarti sisa 1 ya, berarti dia adalah bilangan ganjil. Berarti selain itu adalah bilangan genap. Nah, ini sama ya. Jadi kalau ini kita running, ya seperti ini. Masukkan bilangan misalkan 90 ya. Bilangan yang Anda input adalah bilangan genap ya.
sama ya. Kalau kita kasih masuk misalkan 7, berarti kalau 7 dibagi 2 kan sisa 1, berarti dia adalah bilangan ganjil gitu ya. Seperti ini. Jadi seperti itu kalau mau buat bilangan ganjil genap. Oke, kira-kira itu untuk kondisi if di dalam pemrograman C#. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Ya, jika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar atau bisa melalui grup WA atau Google Classroom ya. Oke, demikian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.